Assalamualaikum. Ketemu lagi sama kita di Obrolan 30-an. Nah, sekarang mah agak beda Haf ngobrolnya. Apa? Kita bakalan ngobrol tapi diawali dengan obrolan kita itu harus diawali dengan ngambil satu pertanyaan yang ada di gelas depan ini. Nih, dan kamu harus jawab semua pertanyaan itu. Pertanyaan apa tuh? Pokoknya mau pertanyaannya mau bisa kamu jawab atau enggak, kamu coba jawab pertanyaan itu dan aku juga coba jawab pertanyaan itu. Oke, jadi ambil satu kertas terus kita jawab berdua gitu ya, gantian. Iya, ganti-gantian. Oke, kita mulai dari sekarang. Siapa dulu? Aku dulu deh. Yap. Nih, aku mau buka. Aduh. Wow. Apa yang menjadi prioritas utama dalam hidupmu saat ini? Apa ya yang jadi prioritas utama dalam hidup aku saat ini ya, Haf? Kalau aku sih prioritas utama berarti nggak boleh ada yang lebih ya. Yang paling atas berarti ya. Yang paling atas gitu ya. Yang paling atas sih ini sih, pengen segera lulus S2 aku deh. Gitu. Pengen dimudahin segera lulus biar aku nggak stres. Amin ya Allah. Tidurnya selalu larut malam jam 1, deg-degan, dan setiap ngerjain soal itu atau ngerjain tugas-tugas itu biasanya aku suka gatel-gatel sama diare ya. Itu tanda-tanda kalau ya sebetulnya aku lagi ngerasa stres aja gitu. Jadi prioritas utamanya aku tuh sekarang nggak ngulang kuliahnya, harus terus lancar tiap semesternya dan segera lulus di 2025 ini. Amin. Yeay, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau Hafsa apa? Prioritas utama aku boleh sama nggak? Boleh aja sih. Iya. Prioritas utama aku mungkin hampir sama Teh Fitri ya. Tapi karena Teh Fitri udah, aku kasih jawaban yang beda aja kali ya. Biar nggak sama teuing. Biar beda gitu. Beda gitu. Ada variasi gitu ya, gitu. Nggak monoton ya. Kalau prioritas sama aku sih sekarang Nikah. kenalan. Yes. Nikah. Amin. Tapi yang lebih penting mah kenalan sama diri aku sih. Kayak mengenal diri. Iya. Terus lebih mengamati apa ya progres yang udah aku dapetin sekarang. Kayak kemarin tuh aku kayak gini, ternyata sekarang udah ada perbaikan ya. Nah, sebelumnya mah kan tidak disadari ya. Nah, tapi sekarang mencoba untuk menyadari itu dan memberikan apresiasi kepada diri yang sudah berjuang. Jadi gitu. Hafsa mah prioritasnya lebih mengenal diri gitu ya, lebih kenal lagi sama diri. Karena sekarang juga udah kenal ya Haf. Iya. Sama diri kan? Iya, tapi nggak tahu sejauh apa kan. Iya benar. Jadi lebih engage lagi sama Iya, dirinya. nah itu ya mungkin ya engage ya. Sekarang giliran Hafsa yang ambil. Aduh, apa ya? Nggak nyampe ih. Oh nggak nyampe, aduh jauh. Tereng. Liatin. Ada. Kelihatan nggak? Apakah ada hal-hal dalam hidupmu yang ingin kamu ubah? Apa ya? Hafsa dulu. Apa yang pengen dalam kamu hidup ubah? aku yang ingin kamu ubah? Sebenarnya sih nggak ada ya yang ingin aku ubah, karena aku yakin apa yang aku alami sekarang itu tuh proses bertumbuh dari pilihan-pilihan hidup aku yang sebelumnya. Yang mungkin nggak akan terjadi kalau aku milih yang lain gitu. Jadi aku syukuri. Mantap. Jadi tapi nggak ada ya? Nggak ada sih sebenarnya. Tapi kalau harus jawab dan harus milih apa yang pengen diubah, mungkin aku pengen bukan mengubah ya, memperbaiki mungkin ya. Kalau saat itu aku nggak tahu, aku pengen tahu gimana caranya supaya bisa mengekspresikan sesuatu dengan lebih baik. Wow, gitu. keren. Aduh, kalau aku apa ya yang pengen diubah? Apa teh? Dunia kali ya. Aduh, Power Ranger aja nggak berhasil kayaknya ngubah dunia. Gitu. Kan katanya kalau pengen ngubah dunia mulainya dari ngubah diri sendiri dulu ya. Gitu. Apa yang pengen diubah dari diri yang sendiri? paling pengen diubah adalah ketika aku pengen sholat subuhnya tepat waktu. Amin. Jadi kalau misalnya azannya jam 4:10 ya pengen tepat, bahkan sebelum jam 4 udah bangun gitu. Kalau sekarang kan sholat subuhnya setelah azan. Gitu. Jadi baru bangun. Misalnya azannya 4:30. Nah, aku baru subuh jam 5 kurang.
atau azannya jam 4:15, aku 4:30 baru bangun gitu. Nah kalau nanti pengennya tepat waktu gitu, karena itu pun yang jadi wishlistnya aku di 2025, caper sama Allahnya pengen diperbaiki sholat wajibnya tuh tepat waktu. Amin. Gitu. Di sepertiga malam juga. Iya bener lu. Sama, susah ya. Susah banget, tapi bismillah ya. Bismillah ya. Kita saling support, kita ada tahajud call nanti ya. Siap. Siap. Oke, apa lagi? Aku ya. Iya. Nih aku, semoga yang mudah-mudah ya Allah. Apa tuh? Apakah ada pola pikiran atau keyakinan yang mungkin membatasi dirimu dalam menjalani hidup? Pola pikiran atau keyakinan yang mungkin membatasi dirimu dalam menjalani hidup. Ada sih aku mah. Apa? Kan aku tahu sendiri. Aku selalu gagal kalau belajar apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi itu sih kayaknya pola pikiran aku yang ngebatasin gitu. Walaupun misalnya semua orang pada bilang itu kan teteh bisa gitu kan, terbukti dengan aku beberapa kali misalnya ke luar negeri gitu ya, ngobrol sama orang Inggris, mereka ngerti-ngerti aja gitu. Dan aku kan pernah satu pesawat sama bule gitu ya, terus ngajak ngobrol bulenya gitu, gimana di Indonesia dan lain-lain. Terus aku jawab, dia ngerti dan nyambung-nyambung aja. Tapi memang yang jadi mental block aku tuh ketika aku les bahasa Inggris, aku selalu ngerasa, kayaknya aku nggak bisa nih, nggak achieve nih, kayaknya aku nggak bakalan pinter-pinter nih bahasa Inggris, nggak bakalan fluent. Dan itu kayaknya pola pikiran aku yang membatasi hidup aku deh, keyakinan yang mungkin membatasi aku untuk menjalani hidup gitu, nggak bisa di bahasa Inggris gitu. Jadi kayak nggak berani aja gitu ya? Nggak berani, bawaannya takut kalau salah, takut diketawain gitu. Mungkin karena pernah punya pengalaman buruk sama guru bahasa Inggris waktu SMP. Aduh, diapain itu? Pernah dilempar sama guru bahasa Inggrisnya. Bukunya dilempar ke aku. Ya gitu. Tapi nggak apa-apa Ibu, aku sudah memaafkan semuanya. Ini mah akunya aja yang ngerasa bahwa kayak kayaknya aku nggak bisa nih kalau bahasa Inggris gitu. Kalau jadi kamu itu paling berat ya? Itu paling berat kayaknya. Apa sih pertanyaannya? Nih, apakah lupa lagi. Ada pola pikiran atau keyakinan yang mungkin membatasi dirimu dalam menjalani hidup? Oke. Kayaknya aku pola pikiran yang membatasi diri aku tuh kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak deserve deh, kayaknya aku nggak layak deh gitu. Self efficacy ya? Keyakinan terhadap diri kamu sendiri. Jadi kayak aduh, gak bisa deh kayaknya aku deh, bisa gak sih gitu. Jadi padahal kalau udah dijalanin bisa kan? Bisa. Padahal kalau dijalanin bisa manjat tuh, maksudnya bisa berenang tuh bener. Gitu. Kayak ya mungkin contohnya waktu itu ini ya, karena tadi keluar kata berenang jadi ingat. Dia dari kecil tuh aku gak bisa berenang. Takut banget kalau berenang. Mau meluncur aja tuh susah gitu. Bahkan kalau berenang tuh masuk kolam, udah aja aku di pinggir kolam teh memikirkan untuk meluncur teh bisa 1 jam baru meluncur sekali gitu. Baru keberaniannya muncul gitu. Dia mah jadi pinggir kolam gitu. Dan itu ngebatasin diri aku buat belajar berenang. Jadinya lama belajar berenang. Termasuk ke hal-hal lain gitu. Iya, nah itu salah satu contoh berenang ya. Meskipun berenang itu akhirnya udah berhasil diatasi ya. Aku tahun 2018 nekat, pokoknya aku harus bisa berenang. Terus aku nonton YouTube, terus aku nonton film, nonton tayangan-tayangan yang ada berenang-berenangnya gitu. Sampai kamu ikut les berenang ya? Ikut les berenangnya justru 6 tahun setelah itu. Pas di sini ya? Iya, pas di sini. Jadi aku udah nonton, coba gitu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mencoba. Bisa gitu ternyata, alhamdulillah. Nah akhirnya 6 tahun kemudian aku les karena pengen tahu gerakannya bener nggak sih, karena kan aku karena kamu pelajari di video di video doang, terus belajar terus berenang sendiri gitu. Termasuk kamu ketika misalnya aku kasih satu proyekan yang baru yang belum kamu tahu, terus kamu bilang ini gimana sih, emang aku bisa gitu. Padahal itu dulu pasti respon pertama teh gitu, takut dulu, fear, karena kamu emosi dasarnya fear semua gitu. Semua ditakutin, semua overthinking sama kan. Nah jadi pas waktu itu akhirnya ketika dicoba ya Hafsah bisa dan mampu kan gitu. Oke, selanjutnya kamu sekarang aku yang ambil. Semoga pertanyaan-pertanyaannya tuh yang gampang-gampang ya. Jangan susah ya, takut nih ya Allah.
Apa? Apa itu? Bagaimana cara kamu menghadapi perasaan cemas atau khawatir dalam hidupmu? Apa ya? Kalau aku dalam menghadapi perasaan cemas atau khawatir, biasanya dinikmatin aja dulu cemas sama khawatirnya. Diterima dulu karena kalau kita udah langsung kayak aduh kok cemas sih, kok khawatir sih, justru itu malah jadi makin cemas dan makin khawatir, dan malah jadi nggak terkendali, nggak terkontrol. Jadi kayak oke, ya udah apa sih, jadi lebih kayak ngajak diri buat ngomong sendiri ya, buat self talk mungkin ya, apa sih yang kamu cemasin, apa sih yang dikhawatirin, emang kenapa. Makanya ekstrimnya mungkin aku bisa ngobrol sama diri aku sampai ya udah, terus kalau nggak bisa emang kenapa gitu, terus kalau jatuh emang kenapa, ya udah berdarah gitu misalnya. Iya benar. Terus kalau patah tulang ya udah ke rumah sakit, jadi sampai kayak gitu loh. Menghadapi rasa cemas sama khawatir. Lakuin dulu aja gitu. Iya gitu. Lakuin dulu aja. Nah kalau aku tuh paling jarang sih nemu rasa cemas sama khawatir dalam diri aku ya, terhadap diri ya gitu. Mungkin self efficacy-nya aku bagus kali ya. Jadi selalu yakin bakalan bisa gitu. Kecuali itu yang bahasa Inggris itu. Tapi aku sering cemas dan khawatirnya itu adalah sama apa ya? Sama apa? Nah, ini pernah ditanyain sama momom sih ke aku gitu tentang, Teh Fitri pernah ngerasa kesepian nggak? Nggak. Sering ngerasa cemas nggak pernah gitu. Terus kayaknya aku mindful banget gitu si anaknya tuh. Ya here and now aja gitu. Jadi aku bingung aku mencemaskan apa ya gitu. Apa ya? Nah sekarang juga aku mikir kalau ditanya. Gak ada kayaknya ya. Mencemaskan apa ya? Ya aku kayaknya nggak ada sih, jarang aku untuk mencemaskan hal-hal yang cemas itu kan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi kan. Iya. Nah kayaknya aku jarang. Atau apa yang akan dilakukan yang dilakukan. Misalnya mau tampil nih presentasi di depan 1.000 orang. Oke. Cemas nggak? Jarang sih, jarang. Kayak kemarin nih, kan tugas aku banyak kan, Hafsah tahu sendiri, dan tugasnya memang agak berat-berat. Dan tugas terakhir, dan ini tuh dosennya agak gitu ya. Buat aku tuh ini horor nih, matkul ini tuh horor banget gitu. Aku pun gak cemas, bahkan itu deadline-nya besok. Ya aku coba kerjain aja. Even aku gak selesai, aku tinggal pengajuan pembebasan tugas gitu. Kayak aku. Tapi kalau emang selesai ya udah gitu. Jadi here and now aja sih, jalanin aja yang sekarang bisa dijalanin. Ketika nanti udah waktunya nggak bisa, ya aku baru minta tolong gitu. Kayak waktu tugas pertama aku di S2, aku tuh udah ngerjain sendiri sampai pada akhirnya aku tuh udah capek. Besok paginya deadline, tinggal 4 jam lagi, aku baru ngechat Kang Zen kayak, Kang help me gitu, aku nggak bisa ini, gimana caranya, karena waktu itu emang baru banget jadi mahasiswa S2 juga, bingung, nggak tahu juga ini tuh apa, harus digimanain gitu, pas belajar tentang metodologi penelitian yang emang kan agak susah ya gitu. Terus akhirnya Kang Zen bantuin, harus gini, ininya diginiin, dan bisa. Nah tapi itu pun rasa cemasnya nggak muncul gitu, tapi kayak ketika cemas itu muncul tuh mungkin aku langsung kayak mikir, ini siapa nih orang yang bisa aku mintain tolong gitu. Jadi si pikirannya tuh nggak kebawa overthinking dulu ya? Nggak, jadi nggak ngecemasin apa ya gitu. Kayak gitu sih, Haf. Mantap. Kita ambil lagi ya. Aku ya, giliran aku. Tadi kamu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inilah. Ini nih. Set. Apa tuh? Bagaimana cara kamu menghadapi perubahan dalam hidupmu? Wow. Apa nih contohnya, perubahan apa yang mau dibahas? Perubahan apa ya? Perubahan dalam diri aja. Cara menghadapinya gimana ya? Perubahan apa aja deh? Perubahan apa aja lah ya, bebas. Bebas. Perubahan apa ya? Oh, misalnya kalau aku sekarang gini, Haf. Aku tuh sekarang lagi berubah dari yang tadinya people pleaser, yang nggak bisa bilang nggak bisa bilang no, yang nggak bisa bilang nanti, nggak mau. Sekarang aku udah bisa gitu, dan aku merayakan itu banget, karena aku dari dulu tuh sering nggak punya kendali ketika aku merasa kasihan sama orang.
ketika orang mau minjem uang misalnya contohnya sama aku, terus aku tuh sebenarnya nggak punya uang segitu gitu untuk minjemin, tapi aku bakalan ngebelain minjem ke teman-teman aku untuk dia gitu. Nah kalau sekarang aku udah mulai, bukan udah mulai ya, sebenarnya udah dari dulu sih semenjak kenal Sintesa gitu. Jadi sadar, kenal dan punya kendali. Ketika aku bilang ya, ketika dia minta tolong dan aku nggak mampu, aku bilang nggak punya atau nggak bisa, maaf aku cuman bisa ngasih segini. Dan itu aku nggak takut mereka ngejudge aku apapun gitu. Kalau dulu kan aduh takut dipikirnya temen yang nggak baik, takut dijauhin, nggak enak kalau nggak bantuin gitu. Kalau sekarang aku seneng banget sama perubahan diri aku yang bisa bilang enggak sama orang lain. Even keren. Itu pun hal untuk kayak teh makan siang bareng yuk gitu. Misalnya padahal aku tuh lagi banyak kerjaan dan itu prioritas kerjaan daripada nongkrong gitu. Kalau dulu aku lebih memilih ya udah nongkrong dulu deh, kerjaan mah nanti aku selesaiin malam banget sampai larut malam. Kalau sekarang aduh maaf nggak bisa, aku lagi banyak kerjaan gitu. Gitu Hap, itu perubahan dirinya. Kalau kamu apa? Kalau aku perubahan apa sih soalnya apa? Soal kayak ujian cara menghadapi perubahan diri. Oh ya, jadi yang paling kerasa sama aku sekarang adalah sekarang tuh aku lebih bisa untuk mengutarakan pendapat. Mirip sih sama Teh Fitri kan yang nggak bisa bilang no. Aku tuh kadang suka ragu untuk menyatakan pendapat karena takut pendapat aku nanti nggak didengar kayak gitu, terus atau nanti salah paham kayak gitu. Akhirnya lebih memilih untuk diem dulu mah, kayak ya udahlah terima aja, udah jalanin aja gitu. Sedangkan saat ini, nah akhirnya aku menghadapi perubahan itu, aku lebih berani untuk mengutarakan pendapat atau menyatakan apa yang ada di dalam pikiran aku, terlepas dari entah diterima atau enggak, yang penting aku ngomong dulu gitu. Dan itu akhirnya setelah 30 tahun guys akhirnya bisa ya. Dan aku ngelihat banget itu sih Hap, dari pertama kamu awal masuk ke sini tuh emang susah mengutarakan pendapat, ramai aja gini di pikirannya, ramai di pikiran, terus nangis gitu kan. Nah sekarang kamu udah bisa mengungkapkan dan coba meregulasi emosi kamu dengan baik gitu. Dan walaupun misalnya kata orang gitu, Kang Zen misalnya, harusnya jadi galak sekarang gitu, padahal bukan galak ya, tapi lebih ke yang biasanya orang-orang tahu Hafsah itu diam, nggak ngomong dan jarang mengungkapkan pendapatnya, tapi sekarang mungkin lebih ekspresif aja gitu. Lebih ekspresif, lebih vokal gitu ya. Tapi keren Haf, kan nggak boleh mendem. Eta bener pisan, nggak boleh mendem. Teman-teman nggak boleh mendem ya, karena kalau sesuatu yang dipendam bisa diabaikan atau dipendam, nah itu tuh bisa terjadi gangguan fisik ke kita atau psikologis, jadi nggak sehat. Nah aku juga gitu. Sempat ngalamin itu, jadi aku tuh udah mungkin hampir 6 tahunan kemarin gak pernah lancar haidnya. Oh iya. Makanya aku seneng banget di akhir tahun kemarinnya, dari bulan dari tengah tahun 2024 sampai sekarang dari tuh mulai galak lah ya. Iya, dari mulai galak, dari mulai bisa mengutarakan pendapat, pikiran. Wah, pokoknya keluarin aja lah, pokoknya ya udah ungkapin aja. Terus ternyata aku haid tiap bulan. Awalnya aku nggak sadar kan, tapi setelah ngeliat, kok aku haidnya tiap bulan sekarang. Biasanya tuh nggak pernah lancar. Ternyata apa yang berubah, sampai aku amati juga, makanan nggak sama aja, olahraga nggak sama, masih males. Terus apa segala macam enggak. Tapi yang berubah kayaknya itu sih, aku emang jadinya lebih bisa berani ngungkapin gitu. Karena kan sebenarnya itu tuh tubuh kita tuh kan satu kesatuan ya, psikologi sama fisik tuh kan sama, ada mekanismenya gitu. Jadi ketika mekanisme yang satu macet, misalnya mekanisme psikologisnya macet, maka akan berpengaruh ke hal-hal lain, misalnya hormonal, atau misalnya ke lambung, asam lambung, diare. Kayak aku kemarin ngerjain tugas tuh jadi diare gitu kan, karena itu ngaruh banget sih. Makanya kita jadi sehat kan gitu, karena semua penyakit itu awalnya dari psikis kan, dari psikologis gitu. Jadi kayak aduh kok mendem, aduh kok nggak bisa mengungkapkan, akhirnya ke asma gitu. Jadi kalaupun misalnya sakit tapi nggak ada diagnosisnya, siapa tahu memang bukan fisik yang bermasalah ya, tapi ternyata mungkin masih ada ganjalan-ganjalan psikologis, ganjalan psikis yang belum lepas gitu. Betul, gitu. Kesintesa ya. Iya, kesintesa aja. Kalau kalian kayak Hafsah mensnya tidak teratur atau
aku sering kambuh asmanya gitu, atau sering asam lambung, padahal udah ke dokter, udah pakai obat-obatan yang udah dosisnya tinggi tapi belum sembuh, bisa jadi itu secara psikologi. Jadi ke Sintesa aja ya, nanti kita bantu sama tim asosiatnya Sintesa, ada psikolog klinisnya juga, nanti bareng-bareng di sini. Sip. Oke, Hafsah. Aku ya? Yang mana Haf? Aduh, semoga mudah untuk dijawabnya. Nenek susah ya Allah. Ada 2. Kok ada anaknya? Iya, hamil. Kok nggak ngambil yang anaknya? Kan ini udah kebuka, tadi yang itu belum. Apa? Aduh, susah ini pertanyaannya buat aku. Apa yang membuatmu merasa bahagia dalam hidupmu? Aduh. Jadi guys, masalah aku adalah aduh, ini itu kamu sendiri yang ngambil ya? Iya, aku sendiri yang ngambil lagi. Aduh, nggak bisa nyalain orang. Apa yang membuatmu merasa bahagia dalam hidupmu? Nah, jadi ini tuh sebenarnya pertanyaan yang sulit buat aku ya, karena ternyata baru keungkap tahun-tahun belakangan ini kalau aku tuh ngejalanin hidup dengan flat-flat aja gitu. Apa yang seharusnya dilakuin, aku lakuin. Ini jadi orang baik tuh gini, jadi orang ini tuh gini, jadi ini tuh gini. Ya udah aku ngelakuin, tapi ternyata lupa buat diapresiasi, dirayakan hal-hal kecil. Bener, jadi kayak nggak dirayakan sama diri akunya. Jadi kayak merasa, oh emang harusnya kayak gini gitu. Kenapa padahal mesti bahagia, kan emang harusnya kayak gini ngejalaninnya gitu kan. Kayak misalnya, oh udah lulus, oh ya udah kan emang kalau kuliah terus lulus ya udah harus lulus gitu kan. Cuma emang kewajiban, bukan kebahagiaan gitu kan mikirnya. Jadi mungkin jarang melakukan pengakuan terhadap pencapaian yang aku dapetin, yang aku udah usahakan gitu. Jadi dulu mah jarang banget ngerasain bahagia tuh gimana sih gitu. Nah berarti sekarang bahagianya apa? Sekarang bahagianya adalah menemukan diri. Kalau aku menemukan dia. Dianya aku mana ya? Gini, berarti itu ya bahagia kamu itu dengan menemukan jadi diri. Bisa, aku sekarang lebih menghargai apa usaha yang udah aku lakuin, apresiasi. Oh iya, aku masih kurang di sini, tapi ternyata aku udah ada kemajuan loh di yang ini gitu. Jadi udah lebih bisa ngelihat sisi positif dari diri aku, nggak selalu sisi yang belumnya, yang kurangnya, yang negatifnya gitu. Dulu mah gitu ya. Jadi makanya sering nganggap diri kayaknya nggak layak deh, nggak pantas apa segala macam. Gitu. Jadi yang bahagia, dan aku bahagia juga bertemu kalian. Padahal itu yang mau aku jawab. Jadi nggak boleh jawaban itu. Aku mau jawab itu. Yang paling jadi bahagia. Yang paling bahagia dalam hidup aku saat ini adalah aku bertemu dengan Sintesa. Berarti kita sehati loh. Iya, karena di pikiran kita sama kan. Iya. Berarti. Jadi aku tuh ngerasa bahwa betul bahwa dalam hidup kita itu tidak perlu sahabat. Karena bisa jadi sahabat itu hanya labelnya aja, tapi fungsinya nggak ada gitu. Fungsinya sebagai sahabat. Bahkan aku ambigu sih, dari zaman aku SMP sampai detik ini pun arti sahabat itu apa gitu. Jadi sahabat buatku adalah suamiku gitu. Suamiku adalah sahabatku gitu. Suami karena aku mana? Karena buat aku sahabat itu orang yang bisa jadi support system aku kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Dia selalu ada buat aku gitu. Jadi sahabatku itu adalah suamiku dan anakku gitu. Nah, tapi yang paling aku bahagia itu saat ini adalah ketika aku bertemu sama kalian. Karena kalian itu the real sahabat buat aku gitu. Jadi ingat kan waktu raker kita nangis-nangis ya. Ya Allah, banjir air mata. Banjir sesenggukan. Dan nangisnya itu teman-teman bukan karena kita sedih, tapi kita terharu. Ternyata selama setahun ini kita dibersamai sama orang-orang yang support banget sama kita gitu. Dan aku ngerasa bahwa supportnya kalian tuh kerasa banget sama aku gitu. Dalam keadaan aku senang, susah, dalam keadaan lagi nggak fit segala macem, kalian tuh peka gitu, tahu banget apa yang harus kalian lakukan untuk nge-support aku. Jadi, dan aku ngerasa bahwa ketika aku kesulitan dalam segala hal,
aku nggak perlu takut dan cemas karena aku yakin bahwa support system aku tuh bisa bantu aku, yaitu tuh kalian. Jadi itu hal yang membahagiakan aku. Tempat dimana kita bisa jadi diri sendiri ya. Betul. Nggak perlu pakai topeng gitu ya. Iya bener Hafsah. Nah berarti kita udah 3-3 nih Haf. Iya nih udah nih, kan ganjil aja ya. Kalau 4 nanti harus 5, makin panjang. Karena kalau bikin skala Likert juga harus ganjil. Aduh, masih kepikiran tugas. Aduh. Nah, kayak gitu. Nah teman-teman, buat kalian yang mau nanya juga sama kita, boleh banget gitu. Nanti tinggal komen aja di YouTube kita atau di potongan video kita. Apa sih yang pengen kalian tanyakan atau yang pengen kalian tahu dari aku sama Kak Hafsah, walaupun ya sebenarnya mah nggak ada yang penting-penting juga. Bener. Tapi minimal kita sharing ya, siapa tahu ada yang kayak aku nikahnya muda gitu kayak kan. Aku masih menunggu jodoh. Masih menunggu jodoh, atau gimana sih caranya Kak Hafsah bisa bangkit, atau gimana cara Teh Fitri bisa ketemu Sintesa misalnya kayak gitu. Ya teman-teman, ya Haf. Ya, kita udah dulu. Ngobrolan 30 tahunannya. Jangan lupa kalau teman-teman butuh konseling, butuh kelas-kelas, terus butuh coaching, mentoring, ke Sintesa aja. Iya, ketemu di sini sama kita semua. Iya, terima kasih Kak Hafsah. Sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.